Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam, kami akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Prau, jalur Patak Banteng, yang berjarak 26 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Wilayah ini merupakan daerah topografi pegunungan yang dikenal dengan dataran tinggi. Maka, kita dapat melihat beberapa gunung yang mengelilingi area ini. Di antaranya adalah Gunung Prau, Gunung Panggonan, Gunung Sipandu, dan Gunung Pakuwojo. Alat musik selain HP yang Tidak ada. berjenis musik box. Ada ya? Ada kok. Soalnya kalau yang musik box itu kan dia ngebas ya. Jadi kalau khususnya kalau di Gunung Prau ini, kalau hewan yang di sebelah timur itu yang arah sunrise, ya kalau di suara bass itu merupakan daerah. Setelah melakukan registrasi dan mendapatkan penjelasan di base camp, kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Prau asik. Kali ini, Gunung Prau menjadi tujuan kami untuk melakukan pendakian. Dengan tinggi 2590 mdpl menurut Wikipedia, gunung ini memiliki beberapa alternatif jalur pendakian. Dari daerah Dieng sendiri ada jalur Kali Lembu dan Patak Banteng. Kemudian ada pula jalur lain, Wates dari Temanggung dan jalur Ngelak dari Batang. Pendakian Gunung Prau via Patak Banteng dimulai dengan menyusuri perkampungan penduduk sekitar 500 meter. Setelahnya, kita akan melalui jalur tanah padat terbuka yang dimanfaatkan warga sekitar untuk bercocok tanam. Di tengah perjalanan, tepatnya sebelum pos kedua, kantong air yang kami bawa akhirnya bocor. Kami pun berhenti sejenak untuk membetulkan kantong air tersebut dengan alat seadanya. Nantinya, air ini akan kami gunakan untuk memasak, lantaran sumber air tidak kami temui di puncak gunung. Di antara pos kedua dan pos ketiga, kami memutuskan untuk beristirahat di beberapa titik. Maklum, sejauh mata memandang, di depan hanyalah tanjakan yang harus kami lalui. Di sekitar pendakian terdapat beberapa warung, di mana mereka juga menyediakan jasa angkut logistik sampai puncak. Berapa lama lagi? Enggak nyampe. Terus tiga sampai Dua belokan. Terus ya dua belokan kak. Dua belokan kanan belok kiri. Oh my god. Hah? Siang. Sekarang jam 12. Kita udah sekarang menuju. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 yang dinamakan dengan pos cacing. Di sini, jalur yang dilalui lebih terjal dan menanjak dibanding jalur sebelumnya. Tak hanya itu, jalur ini juga didominasi dengan akar pepohonan dan batu. Jika hujan turun, sudah bisa dipastikan bahwa jalur ini menjadi sangat licin. Maka, saran untuk sahabat yang berencana melakukan pendakian Gunung Prau via Patak Banteng adalah di saat musim pendakian yang tepat. Menjelang lokasi yang kami tuju, yaitu Sunrise Camp, jalur pendakian sudah mulai landai.
Di sana, deretan gunung tampak megah menghiasi sekitaran Gunung Prau. Sedikitnya, ada 5 gunung yang bisa kita lihat dari sini jika cuaca mendukung. Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Lawu biasanya menampakkan diri seiring dengan terbitnya matahari. Kami mulai membangun tenda dan perkemahan di area Sunrise Camp. Awalnya, kami cukup kesulitan untuk menentukan tempat untuk mendirikan tenda lantaran kami harus berbagi dengan pendaki lain untuk mencari lokasi yang proporsional. Ditambah, kondisi cuaca yang mulai berubah membuat kami harus mensiasati agar tenda tidak kemasukan air ketika hujan atau badai datang. Dan benar saja, cuaca berubah menjadi semakin dingin. Kabut mulai menghiasi sekitar perkemahan, sehingga kami harus segera menghangatkan diri di dalam tenda. Pagi hari di Sunrise Camp adalah momen idaman semua pendaki Gunung Prau. Deretan gunung gagah berlatar belakangkan matahari terbit menghiasi pagi kami di Gunung Prau. Konon, inilah yang dinantikan pendaki yang berkemah di atas Sunrise Camp ini. Maka, tak heran apabila lokasi ini lumayan dipadati oleh sahabat pendaki. Tak jauh dari Sunrise Camp, kita bisa menyaksikan pemandangan yang menarik di Bukit Teletubbies. Dinamakan demikian karena konturnya mirip dengan tayangan TV anak-anak usia prasekolah asal Inggris yang diputar di TV swasta nasional kisaran tahun 2000-an. Berbicara mengenai puncak Gunung Prau, berbagai sumber menyatakan bahwa gunung dengan pemandangan ultra menarik ini adalah gunung dengan puncak terluas di Jawa Tengah. Dari sini, terlihat pula kawasan dataran tinggi Dieng dengan beberapa objek wisatanya seperti Kawah Sikidang dan juga Telaga Warna. Selain wisata, Dieng dikenal dengan komoditas hortikulturanya dengan tanaman kentang, wortel, bawang daun, dan juga bawang putih. Banyak yang berpendapat bahwa daerah ini menjadi pemasok tertinggi untuk komoditas sayuran di Jawa Tengah dan kota besar lainnya, seperti Surabaya dan juga Jakarta. Salah satu hal yang perlu diperhatikan di area puncak Prau adalah cuacanya yang bisa berubah-ubah. Seperti yang sedang kita alami saat ini, di mana tiba-tiba angin bertiup sangat kencang.
sehingga kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Tali mana? Dan inilah perjalanan kami di Gunung Prau Dieng Wonosobo. Nantikan perjalanan kami selanjutnya di gunung-gunung lainnya. Cuaca yang bagus ya. Tadi pagi kita dikasih cuaca yang sangat bagus. Sekarang kita doa dulu ya untuk turun ke bawah ya, supaya perjalanannya juga. Prau Asin. Yuk, Mas ini apa? Kan mas ini? Hah? yuk jalan. Sana mas.